Selamat pagi, sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat, hari ini saya akan berbagi ya cara untuk fermentasi kotoran hewan. Ya, kebetulan di stand di Kayu Sugih Garden ini ada beberapa kohe kotoran hewan yang sudah difermentasi. Ada kotoran sapi, ini ada kotoran kambing ya, yang sudah dikemas. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama cara fermentasi khusus hari ini kotoran kambing, kohe kambing. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita mulai ke dalam ya, kita lihat prosesnya. Ini kebetulan saya dapat kiriman kotoran kambing murni dari Bedugul. Kebetulan di sana ada sentra untuk peternakan kambing ya. Saya coba dulu ini untuk fermentasi. Coba kita buka langsung, Mas. Ini murni ini, langsung diambil dari kandang. Kita akan lihat ya penampakannya. Jadi berdasarkan pengalaman saya dari sekian banyak kotoran hewan, ya ada sapi, kambing, yang umum itu ada ayam ya. Jadi kotoran kambing ini memiliki beberapa kelebihan, sahabat petani. Ya, yang pertama, kotoran kambing ini hampir tidak ada gulmanya. Ya, karena penyebabnya karena kalau sapi kan makannya rumput, otomatis dia biasanya di kotorannya ada nanti akan tumbuh ada bibit-bibit rumput. Tapi kalau kambing dia biasa makan dedaunan, jadi jarang akan tumbuh gulma atau rumput-rumput baru. Ini penampakannya, kita langsung bongkar aja di bawah. Jadi untuk fermentasi ini saran saya sebaiknya sahabat pakai sarung tangan ya. Jadi untuk menghindari siapa tahu ada bakteri atau bibit penyakit kita bisa cegah ya. Sebaiknya pakai sarung tangan. Ini kondisinya sahabat. Jadi masih bercampur ya, ada ini ada bulu-bulu kambingnya malah ya. Jadi kita akan coba bersihkan dulu sebelum difermentasi. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan dulu karena kita ingin buat yang murni. Kita akan buat fermentasi kotoran hewan atau kambing yang murni. Kita bersihkan dulu dari daun-daun atau sampah-sampah yang bukan kotoran kambing, kita pisahkan ya, kita pisahkan nanti di sana. Jadi kelebihan yang pertama itu kotoran kambing tidak ada gulmanya. Jadi yang kedua itu kotoran kambing termasuk pupuk yang slow release. Jadi dipakai itu cukup lama dia baru akan terurai. Jadi karena bentuknya seperti ini ya, makanya pecinta bonsai itu biasanya untuk tanaman bonsainya mempergunakan pupuk kotoran kambing ya. Ini baru dibuka tadi keluar semacam gasnya Mas ya, terasa gasnya ya. Jadi ini memang masih panas, jadi kalau ini dipakai kurang bagus untuk tanaman. Khawatirnya nanti tanaman jadi panas dan menguning ya. Ini murni ya. 100% murni ya. Kita masuk itu apa namanya, ada ya, dibuang semua biar benar-benar bersih.
Berdasarkan pengalaman sahabat, jadi dari ketiga kotoran hewan ya, ayam, sapi dan kambing, memang untuk kotoran kambing ini yang paling dingin ya. Maksud dingin itu cepat, jadi lebih cepat untuk bisa diaplikasikan. Yang lebih panas itu, yang paling panas itu adalah kotoran ayam. Jadi kotoran ayam itu minimal kita fermentasikan 1 bulan baru kita bisa aplikasikan ya. Ini yang paling cepat. Kadang kalau kotoran kambing ini dibiarkan saja ya, kena hujan, kena matahari itu kalau diaplikasikan tidak apa-apa. Cuma hari ini kita akan fermentasi sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Nah, setelah cukup bersih, ini untuk kotoran kambing dengan daun-daun atau kotoran yang lainnya, ini udah kita pisahkan. Setelah ini, tahap selanjutnya kita akan semprotkan dengan cairan ini, E4 ya. E4, cuma untuk E4 ini kita sudah aktivasi ya, dengan mempergunakan air cucian beras. Untuk caranya sudah ada videonya sahabat, nanti saya akan cantumkan di link deskripsi. Sahabat bisa tonton bagaimana cara mengaktifkan E4 ini. Jadi modalnya sangat murah. Jadi kita hanya butuh air cucian beras, molase atau bisa pakai gula aren ya. Itu kita bisa pakai untuk membuat, ini cukup banyak jadinya. Kalau kita punya 1 E4 bisa jadi mungkin ratusan botol untuk yang kita bisa aktivasi ya. Langsung aja ini kita encerkan sahabat ya. Nih masukkan nih mas. Jadi prinsipnya harus diingat sahabat, kalau E4 ini ya, atau pupuk organik cair ini adalah mikroorganisme. Jadi sebaiknya untuk botol yang dipakai atau semprotan yang dipakai itu dipisah. Kira-kira segini mas. Ya. Dipisah dengan pemakaian yang lainnya, pemakaian pupuk kimia, pestisida seperti itu dipisah ya. Saya ada 2 ini untuk semprotan. Ini khusus untuk yang kimia, ini biasa saya pakai. Ini khusus untuk yang organik ya. Untuk dosis semakin banyak semakin bagus. Cuma tadi kita 1,5 liter, kita kasih lebih kurang 20 ml ya. Jadi tidak masalah kalau kelebihan dosis, karena semakin banyak dia semakin bagus. Bakterinya semakin banyak. Ya, setelah ini kita langsung aplikasikan ke kotoran kambing ini. Kita semprotkan dengan merata, sahabat. Ciri-ciri untuk larutan pupuk organik cair ini masih bagus, itu baunya masih seperti tape ya. Kalau misalnya baunya busuk, itu sebaiknya tidak dipergunakan lagi. Itu menandakan mikroorganismenya sudah mati ya, tidak akan berguna. Tapi kalau baunya masih enak seperti bau tape itu ya, masih bisa dipergunakan. Mungkin disemprot sekali lagi, habis itu diaduk mas, biar nanti yang di bawah itu kena ya.
Ya, ini di bawahnya masih kering, jadi kita akan balik ya. Jadi pastikan untuk POC atau E4 yang kita pakai ini kita siramkan merata ke semua kotoran kambing ini, sehingga nanti proses fermentasinya bisa jauh lebih cepat. Nah, setelah dirasa sudah cukup merata, ini untuk kita semprotkan dekomposer atau pupuk organik cair atau E4 ini. Setelah dirasa rata, kita nanti masukkan ke dalam karung ya, atau kalau bahasa di sini kampil boleh, karung goni silakan ya. Kita masukkan semua pupuk kambing ini. Jadi untuk pupuk kambing tadi lebih kurang kampilan 25 kilo itu membutuhkan 1,5 liter untuk larutan dekomposer atau pupuk organik cairnya. Ya, pas ini sudah merata. Setelah ini kita akan masukkan ke kampil. Đây là kematian Piton Budi. Ini lebih kurang nanti kita biarkan di dalam kampil ini setidaknya 2 minggu ya, baru kita bisa pergunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini nanti setelah dimasukkan semua kotoran kambing yang sudah
diberikan dekomposer. Ya, kita akan ikat, sahabat, ya, ikat dengan erat untuk kampilnya ini. Nah, biasanya nanti suhunya akan naik, itu menandakan sedang terjadi proses fermentasi. Ya, biasanya akan agak hangat ya suhunya. Ikat. Setelah diikat, sahabat bisa taruh di tempat yang teduh ya. Jadi tidak terkena sinar matahari langsung selama 2 minggu. Setelah itu kotoran kambing ini bisa kita pakai kepada tanaman kesayangan kita. Ya. Baik, demikian sahabat petani Indonesia, video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.